Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin konten, jadi kurang lebih tentang sesuatu yang ke depan akan aku hadapi dan mau nggak mau harus aku hadapi karena aku sudah memulai itu, yaitu tentang em, menerima keberhasilan dan kegagalan. Jadi aku sedang berproses dalam seleksi LPDP untuk beasiswa S2 aku. Aku akan melanjutkan studi ke S2 Ilmu Perpustakaan UI, Universitas Indonesia. Dan aku sudah memulai proses tersebut dari 2023 awal ini saat sebelum aku berangkat umroh kemarin. Jadi Januari kemarin aku sudah mendaftar seleksi MAK UI gelombang yang pertama di 2023. Terus juga aku sudah mendaftar, lalu Februari aku berangkat umroh agar aku juga sudah selesai gitu sama prosesnya. Sudah selesai sama prosesnya dalam artian aku sudah mendaftar gitu. Dan aku tinggal menentukan, tinggal mendapatkan jadwal ujiannya. Oke, aku dapat jadwal ujian di Maret 2023 kemarin, dan April kemarin aku juga dapat pengumuman dan alhamdulillah lulus. Oke, aku dapat LOE dari UI dan kemudian, eee, aku di bulan April kemarin aku mendapatkan lulus, akhirnya aku menjadikan itu sebagai LOE untuk mendaftar UI dan, mmm LO itu aku jadikan daftar LPDP gitu ya, sorry maksud aku seperti itu, dan di situ, aku menjadikannya juga sebagai tiket juga, salah satu tiket untuk mendaftar LPDP melalui jalur, LOE. Dan yang aku pilih itu lewat jalur LOE, otomatis aku akan skip tes bakat skolastik. Dan menurutku itu susah ya, jadi aku bersyukur karena aku sudah mendapatkan LOE. Dan di bulan Mei kemarin sebenarnya aku sangat, ambis ya, ambis buat lulus TOEFL 500 minimal, TOEFL ITP. Aku memulainya dengan, mmm, mengikuti ujian tes TOEFL-nya ITS sebagai diagnostik tesnya. Jadi aku make sure bahwa aku punya, skor awal yang bisa aku jadikan acuan atau mungkin pretest gitu ya, semacam pretest. Jadi di pretest itu aku merasa bahwa target skor aku tuh 500, di atas 500, dan tentu saja aku butuh skor berapa sih gitu, butuh tambahan skor berapa agar aku bisa mencapai 500. Dan hasilnya memang pertama kali tes itu di 26 Mei itu aku mendapatkan hasil 477. Itu masih kurang sekitar 23 poin lagi gitu untuk mencapai 500. Dan, seminggu kemudian aku ngambil tes lagi dan hasilnya 483. Nah, di rentang waktu seminggu itu tadi aku belajar sungguh-sungguh. Di kantor, di, sela-sela, waktu aku yang agak luang gitu, aku belajar di kantor menyendiri, dengerin, soal-soal yang di YouTube, eee apa namanya, soal dari referensi dari satu YouTuber gitu yang membahas TOEFL. Terus di situ aku belajar menyimak materi les TOEFL aku juga, dan di situlah, eee, di seminggu pertama tuh aku cukup down, "Kenapa sih aku udah belajar sungguh-sungguh loh, udah ikut tes beberapa kali, tapi TOEFL-ku nggak lulus," gitu, TOEFL-ku masih belum 500 juga. Di situ aku menyerah banget rasanya, "Ya ampun aku harus gimana dong gitu caranya nih?" Gitu. Akhirnya ya udah gitu, di seminggu terakhir aku merasa bahwa ya udah aku akan fokus sama latihan soal aja gitu. Di situ aku merasa bahwa, eee aku harus effort, tapi effort terbaik aku gitu. Kalau sebelumnya aku merasa bahwa effort-ku terlalu keras ya, effort yang, work hard gitu. Kalau sekarang work smart gitu, di minggu yang kedua. Nah, akhirnya alhamdulillah gitu ya, aku mendapatkan skor yang aku, inginkan di atas 500, 513. Itu lumayan banget buat aku yang, udah nunggu banget bisa dapat ITP tinggi gitu ya, untuk bisa daftar LPDP. Kemudian aku, ngomong sama pak dekanku, beliau adalah pemberi rekomendasi LPDP-ku, aku cerita sama beliau, "Bapak, kalau nanti TOEFL saya lulus 500, saya akan mendaftar beasiswa LPDP," gitu. Dan saya meminta Bapak untuk menjadi rekomendatornya. Nah, beliau juga memberikan rekomendasi pada hari di mana hasil, TOEFL saya itu juga keluar, hari di mana saya tes karena saya ikut eee, TOEFL-nya ITP yang online, otomatis hasilnya langsung keluar. Dan, saat itu aku juga nyampein ke atasanku itu, ke dekan, "Pak, saya minta rekomendasinya." Oke, beliau memberikan, rekomendasinya, "Kirimin formatnya ya," dan dalam waktu yang di dalam hitungan menit beliau langsung mengirimkan rekomendasinya pada saya dan, rekomendasi yang berisi, tentang
interaksi beliau dengan saya selama saya bekerja dengan beliau gitu. Termasuk juga, saya bekerja sebagai pustakawan seperti itu gitu ya, pengadministrasi perpustakaan. Saya juga jadi MC di kantor, saya juga aktif dalam bidang inovasi gitu. Itu yang diberikan rekomendasi oleh padekanku. Oke, selanjutnya itu proses aku mendaftar LPDP, terus aku seleksi berkas, alhamdulillah lulus, dan seleksi berkas itu, kemudian aku skip TBS, jadi sebulan tuh aku cukup santai, aku di sebulan terakhir itu, aku cukup santai, tapi aku mengisinya dengan, mendaftar mock up interview. Karena menurutku itu adalah tes yang menurut aku sulit gitu. Gimana sih kita, membangun, kepercayaan diri kita di depan interviewer yang kita nggak kenal. Itu pertama sih. Terus bagaimana cara kita menjawab pertanyaan beliau, bagaimana cara kita, eee, bukan mem-branding ya istilahnya tuh, memasarkan juga bukan, bisa jadi memasarkan diri kita gitu ya, menjawab pertanyaan beliau sesuai dengan, keadaan kita gitu. Intinya seperti itu. Jadi memang jawaban-jawaban di LPDP itu, jawaban-jawaban yang kemudian itu menggali diri kita. Jadi, dari mock up ke mock up itu, aku merasa bahwa aku semakin, bertumbuh gitu sama jawaban-jawaban yang aku berikan gitu. Karena dari mock up yang pertama itu aku merasa bahwa aku pikir nggak boleh loh menjawab tentang ini gitu. Misalnya tentang kegiatan aku di komunitas. Aku pikir karena aku jalur reguler dan aku aktif, dan aku juga sebagai ASN, bekerja sebagai ASN, ya udah kamu jawabnya koridornya ASN saja gitu. Ternyata, saat itu mentor-mentor memberikan saran, ya udah kamu jawab kegiatan kamu di Mavindo, kegiatan kamu di komunitas gitu. Itu akan memperkaya, interviewer kamu dan interviewer itu akan lebih melihat kamu dengan potensimu yang ada gitu. Nah, dari semua mentor itu, beliau-beliau ini selalu, menekankan seperti itu. Jadi, bisa aku, apa ya namanya, bisa aku ambil kesimpulan bahwa, sekecil apapun prestasi kamu, sekecil apapun kontribusi kamu, eee, yang penting kita tahu ya bahwa hal yang kita lakukan itu bukan cuma fokus sama diri sendiri gitu, tapi hal yang kita lakukan itu fokus juga kepada kebermanfaatan, kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa, mmm, apa ya namanya, mem-provide diri kita gitu ya, dengan segala aktivitas yang kita punya gitu. Jadi bukan hanya kita bekerja, pekerjaan kita seperti apa, dampaknya apa, tapi bisa jadi aktivitas-aktivitas di luar kita, di luar kerjaan kita, di luar rutin kita itu juga menjadi, sebuah nilai plus yang bisa menjual diri kita yang bisa dilirik oleh para interviewer-nya. Tetapi sayangnya gitu, para mentor juga menekankan bahwa wawancara pada LPDP itu bukan sesuatu yang mutlak untuk menentukan kelulusan kita dalam, apa namanya, proses seleksi LPDP. Jadi, pada video kali ini aku memang akan membahas tentang, bagaimana nantinya aku akan menselebrasikan keberhasilannya dan, menerima kegagalannya. Nah, pada dasarnya, aku pribadi menganut prinsip di mana kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, ya udah gitu, selesaiin aja gitu, urusannya yang baik gitu. Tugas kita hanyalah untuk menyelesaikan dan mengerjakannya saja gitu sampai selesai, dengan effort terbaik kita gitu. Nah, kemudian, eee, banyak banget peribahasa tentang hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Gini, mungkin kita orientasi proses itu harus berhasil. Bisa jadi kita terjebak dalam mindset tersebut. Tapi, kita juga perlu untuk mengembangkan diri dalam rangka berhasil itu, hasil yang kita harapkan itu, hasil yang membuat kita bertumbuh. Misalnya, aku pribadi punya pemikiran gini, kalau misalnya aku nggak lulus LPDP, ya udah, nggak apa-apa gitu. Aku akan nyoba lagi gitu. Itu pun jadi pertanyaan para, mentorku gitu. Mentor bilang gitu, "Nanti, kalau misalnya LPDP tidak menerima kamu pada batch ini, kamu bagaimana rencana kamu ke depan?" Awalnya aku jawab kayak, "Ya udah aku akan pakai beasiswa lain," gitu. Tapi para mentor tuh menekankan bahwa kamu akan berintrospeksi diri kamu, kamu akan, memperbaiki diri kamu lagi, memperbaiki kontribusi kamu, mungkin rencana kontribusimu ke depan agar lebih real misalnya atau lebih realistis dan lebih applicable gitu ya. Nah, tapi kemudian,
kita akan coba daftar lagi gitu. Nah, jawaban-jawaban tersebut menurutku pribadi jawaban-jawaban sifatnya optimis, tapi juga tidak, menghilangkan sisi, effort dari kita masing-masing gitu. Kita tahu ya bahwa, kita tuh wajib berusaha, tapi kita juga wajib untuk, apa ya namanya, menyerahkan hasilnya gitu. Nah, balik ke topik juga yang kaitannya sama, ini, filosofi teras, tentang hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dalam proses seleksi itu, terutama LPDP, seleksi beasiswa gitu ya, pasti ada pakam-pakam tertentu yang memang sudah, jadi standar suatu beasiswa itu, gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya bisa kita kendalikan, ya bagaimana performance-nya kita gitu, bagaimana, appearance kita gitu, appearance dalam artian, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita, apa namanya ya, menampilkan diri kita gitu, selama kita berinteraksi dengan, para mentor gitu, para interviewer, maaf. Nah, kemudian yang lain, performance kita itu jangan sampai juga kita jadi orang yang baper gitu. Aku merasa bahwa seperti itu sih gitu. Nah, hal-hal tersebut menurut aku gitu, latihan-latihan kita gitu dalam memberikan jawaban gitu. Aku sampai pernah nemuin salah satu, peserta seleksi LPDP juga yang dia itu, sudah berapa kali gagal ya. Tapi memang aku ngerti juga cara beliau menjawab pertanyaan itu seperti apa, itu aku ngerti gitu. Oh, beliau itu misalnya cara menjawabnya kurang tegas gitu. Nah, aku tidak akan mengomentari, apa namanya ya, penampilan beliau gitu, bagaimana performa beliau, tapi itu hanya salah satu contoh aja. Misalnya ada orang tuh cara menjawabnya kurang tegas gitu, kurang tegas dalam artian dia kurang percaya diri gitu, awalnya itu akarnya itu dari seperti itu gitu. Nah, karena kita sedang meyakinkan interviewer gitu, bahkan ada salah satu mentor yang ngomong gini, "Bayangkan kalian itu sedang melamar, pujaan hati kalian gitu ya, terus kalian tuh ya akan menampilkan diri kalian yang baik, yang paling baik deh," gitu. Nah, dari situ tuh titik ikhtiar kita dimulai gitu. Ya udah kita akan jawab yang baik dan yang sesuai dengan kita gitu, bukan berarti baik yang diada-adakan gitu ya, tapi baik dan sesuai dengan diri kita gitu. Misalnya kita jago di bidang A, kita jago di bidang B, kita nggak jago juga di bidang C gitu. Ya udah it's okay, it's about, ourselves gitu. Terus juga, apa namanya ya, ada hal juga yang kemudian perlu banget, aku tekankan bahwa ke dalam diriku sendiri bahwa, mendaftar beasiswa LPDP itu jadi proses untuk aku pribadi mengenal diriku sendiri gitu. Karena dalam penulisan esai gitu ya, itu bener-bener aku dapet, review dari teman-teman aku, mentor-mentorku tuh, beliau tuh, memberikan reviewnya tuh bener-bener kritis gitu, sampai beliau tuh ngomong kayak, "Za, kamu perlu nambahkan A, kamu perlu nambahkan B, kamu perlu nambahkan C." Untuk orang-orang yang mengenal aku gitu, mereka tahu track record-ku. "Za, kamu ceritakan kalau kamu dapat ini dapat ini dapat ini, kamu tambahkan lah. Misalnya kamu dapat izin dari atasan, kamu dari kantor tugas belajar, nah itu tambahkan Za," gitu. Karena itu akan membuat, esai kamu jadi semakin strong gitu. Nah, hal tersebut yang kemudian, "Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ya?" Gitu. Nah, bisa jadi pendapat orang lain itu jadi suatu hal yang memperkaya kita juga gitu tentang pandangan mereka tentang diri kita gitu. Dan, mmm, sebenarnya aku jadi punya apa ya namanya, punya kenalan banyak orang gitu melalui seleksi LPDP karena aku bergabung dalam beberapa grup diskusi LPDP gitu. Kita bangun diskusi, kita saling menjawab pertanyaan satu sama lain gitu, kita menyimak jawaban para mentor gitu. Akhirnya kita punya kenalan, "Oh, yang ini dari sini, yang ini jurusannya ini," gitu. Itu seru banget sih. Dan yang pasti ya kita punya mentor yang bisa kita tanyai, "Kak, kira-kira kalau begini gimana ya?" Gitu, pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, balik lagi ke hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasil akhir yang nanti keluar di 7 November nanti gitu. Ya aku juga pribadi, di tanggal ini nggak tahu ya, di bulan Oktober ini aku nggak tahu, aku keterima LPDP atau enggak gitu. Tapi yang pasti ya gitu, mmm, apa hasilnya, hasil tersebut itu, aku rasa sudah tertulis di, Lauhul Mahfuz gitu ya, sebagai salah satu takdir kita gitu. Dan, dengan apa ya, dengan cara apa sih kita mengejar takdir itu gitu, mencapai takdir itu, ya tentunya dengan ada apa ya namanya, ada caranya gitu, ada caranya melalui apa, ya mendaftar beasiswa gitu.
Ya itu diikuti seleksinya, nggak tahu gimana ceritanya Allah tuh menggerakkan hati kita untuk, "Kamu coba ini ya," gitu, "kamu coba itu ya." Aku percaya banget bahwa hal tersebut bukan semata-mata kebetulan karena kita menginginkan hal tersebut, tapi memang, Allah lah yang menggerakkan hati kita gitu, untuk memilih sesuatu gitu, yang sesuai dengan kita gitu. Dan, apa ya namanya, perlu banget kita asah juga hal tersebut gitu, agar keinginan kita tuh juga sesuai dengan keinginannya Allah gitu. Nah, kalau misalnya aku gagal, apa yang harus aku lakukan ya? Ya pertama bersyukur dong, video ini bakal jadi reminder juga buat aku, bersyukur karena apa? Kamu tahu nih kalau kamu gagal gitu. Lah kalau aku selama menunggu itu aku nggak tahu kalau aku gagal, aku di-PHP nih gitu. Ya aku sedang, menunggu sesuatu yang nggak pasti dong. Tapi kemudian kita diberi jawaban bahwa yes or no gitu, untuk kita gitu. Pada akhirnya misalnya no gitu, "Oh it's okay, I know the result," gitu. Oke, jadi aku nggak berhasil ya gitu. Oke, berarti aku harus ngapain? Oke, berarti aku harus, memulai lagi dari awal atau aku harus, mendaftar beasiswa lain, atau aku harus menikah dulu misalnya. Nah, kalau misalnya belum bisa S2 gitu ya, menikah dulu mungkin opsinya yang kemudian tersedia gitu. Nah, opsi-opsi tersebut pasti ada terbuka gitu. Jadi, kalau kita gagal pada suatu pintu kita yang kita ketok tidak terbuka, bisa jadi justru pintu-pintu lain yang terbuka untuk kita gitu. Dan bisa jadi bukan cuma satu pintu yang terbuka buat kita gitu, malah lebih banyak lagi pintunya gitu. Nah, video ini bakal juga jadi reminder dan nasihat buat aku pribadi, agar ke depan kalau misalnya aku ngalamin kegagalan, aku ingat bahwa, kamu tuh sudah berproses jauh ini loh, gitu. Dan proses kamu tuh nggak mudah gitu, untuk bisa mencapai ke sini. Makanya, bersyukur gitu. Dan bersyukur itu, juga jadi bagian dari ikhtiar juga, gitu. Aku merasanya seperti itu ya. Karena, proses proses untuk bisa kita mencapai sesuatu, jujur aja buat aku tuh ya bisa daftar LPDP tuh susah. Karena aku harus effort banget buat belajar TOEFL dulu gitu. Aku merasa aku seperti itu gitu. TOEFL tuh buat aku susah gitu ya. Ada banyak hal lagi sebenarnya yang lebih susah gitu. Cuma menurutku TOEFL tuh susah dan aku harus lulus TOEFL biar aku bisa daftar LPDP gitu. Ya udah minimal kamu daftar dulu. Kamu nggak akan tahu hasilnya, kamu nggak akan bisa jadi award di LPDP kalau kamu nggak daftar. Dan bagaimana caranya daftar LPDP? Ya harus memenuhi syaratnya gitu. Sesimpel itu caranya. Tapi memang effort-nya harus benar-benar diuji, diri kita bisa nggak sih mencapai effort itu gitu. Sebenarnya hasil itu juga, setuju banget sama, perkataan, "Hasil tidak akan mengkhianati proses," karena proses itulah juga yang akan mempengaruhi hasil kita gitu. Apakah mungkin kita berhasil mengambil hikmahnya? Bukan hanya berhasil mencapainya, tapi juga berhasil mengambil hikmahnya gitu. Karena banyak hal yang kemudian kita merasa kita berhasil. Kita akan mengandalkan diri kita, "Oh ya nih, karena aku pinter. Oh ya nih, karena aku punya kekuasaan. Oh ya nih, karena aku" apalagi ya, alasan-alasan lain yang kemudian kita pikir karena kita gitu. Tapi, balik lagi ya, eee, tanpa bermaksud menggurui, kita semua itu memang, sudah ditakdirkan oleh Allah juga gitu ya, jalannya seperti itu gitu. Jadi, aku menasihati diriku sendiri, Nizati Dewastiana, dan juga, teman-teman yang mungkin menyimak video ini, untuk sama-sama ingat bahwa, apa ya, merayakan keberhasilan dan menerima kegagalan itu jadi satu paket, gitu. Bisa jadi dalam suatu kejadian kita berhasil di satu titik dan kita gagal di titik yang lain. Misalnya kita gagal pada suatu perlombaan, gagal pada suatu seleksi, tapi kita berhasil mengambil hikmah. Nah, itu tuh yang jadi, apa ya, aku pengen nangis ini ngomongnya. Itu jadi suatu hal yang berat banget, tapi itu juga jadi suatu hal yang berharga untuk kita jalani dalam hidup ini, gitu. Karena selalu ada hikmah, selalu ada pencapaian gitu ya untuk diri kita. Oh ternyata kita yang dulu dengan kita yang sekarang tuh jauh lebih dewasa kita yang sekarang ya gitu. Karena kita bisa mengambil hikmah nih dari setiap kejadian gitu. Karena kita bisa nih, menjadi diri kita yang jauh lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Kita jauh lebih realistis, kita jauh lebih, menerima hasil, kita jauh lebih
apa ya, menerima kegagalan sebagai, ya udah itu jawaban gitu, dari proses kita, dari usaha kita gitu. Bukan hanya menggantungkan hasil pada, ya udah yes or no, berhasil atau tidak gitu. Kalau berhasil kita, merasa diri kita yang berkuasa, tapi kalau kita gagal kita merasa, Allah nih yang nggak suka sama aku gitu. Aduh jangan sampai deh gitu. Oke teman-teman, jadi intinya pada obrolan kali ini, apapun yang sedang teman-teman jalani saat ini, menjadi penting untuk kita bisa, ini ya, apa namanya, merayakan keberhasilan dan juga menerima kegagalan dengan cara yang elegan, dengan cara yang lebih dewasa, dengan cara yang realistis, sebagai bagian dari proses hidup kita, pendewasaan diri kita bisa berhasil di satu titik, kita juga bisa digagal satu titik pada saat yang sama. Jadi, kita bisa gagal pada suatu posisi, suatu hal yang kita ingin capai, tapi kita jangan sampai jadi orang yang gagal juga mengambil hikmah. Kita harus jadi orang yang berhasil mengambil hikmah dari setiap kejadian. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.